Edwin Jenner. Chika menatap tidak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Tubuhnya menegang serta keringat mulai bercucuran deras. Ingin sekali dia pergi dari tempatnya sekarang berdiri, namun apa boleh buat kakinya tidak bisa digerakkan. Sosok kuntilanak itu melayang mendekati Chika. Lagi-lagi gadis itu hanya menatapnya kosong. Tiba-tiba saja kuntilanak itu menghilang dan hanya menyisakan suara tertawa yang mengerikan disertai dengan aroma bunga melati yang menyengat. Dengan secepat kilat Chika langsung pergi meski kakinya sangat kaku. Di lain tempat, Citra juga merasakan keanehan yang luar biasa. Dia melihat sosok besar dan tinggi. Tubuhnya diselimuti oleh bulu-bulu yang sangat lebat, kuku hitam panjang, gigi taring, serta mata semerah darah. Ada orang tapi kenapa wujudnya aneh sekali? Ujar Citra dengan nada bingung. Sebaiknya aku dekati saja dia. Lanjutnya. Dengan perlahan-lahan Citra mendekat ke arah sosok itu. Namun tiba-tiba saja sosok genderuwo itu berbalik arah menatapnya disertai dengan seringaian menyeramkan. Tubuh Citra membeku, tatapannya terpaku pada sosok itu dan tidak lama kemudian dia pingsan. Sosok genderuwo itu sudah menghilang setelah Citra pingsan. Chika berlari sekuat tenaga dan sesekali dia hampir terjatuh karena tersangkut akar pohon yang keluar dari tanah. Akhirnya dia sampai di tempat awal berkumpul dengan Citra. Chika terkejut bukan main melihat Citra yang tiduran di tanah. Citra! Teriak Chika. Teriakan Chika tidak membuat Citra bangun dari pingsannya. Dengan kesal Chika mendekat dan menepuk-nepuk pipi temannya. Bangun hei! Teriak Chika. Satu kali membangunkan, Citra tidak kunjung sadar. Chika kesal bukan main lalu teriak di telinga temannya. Bangun woi! Teriak Chika. Citra terkejut bukan main dan langsung terbangun dari pingsannya. Chika ayo kita pulang saja ya. Ujar Citra dengan nada memohon. Kau gila ya? Sudah kita lanjutkan perjalanan sebelum mereka semakin jauh. Tegas Chika. Citra hanya diam dan hanya mengikuti Chika berjalan memasuki kawasan hutan. Sesekali Citra melirik ke arah lain untuk memastikan bahwa sosok itu tidak ada di sekitarnya. Chika aku takut. Lirih Citra. Chika hanya diam dan tetap berjalan dengan fokus melewati pohon-pohon yang sangat tinggi. Capek banget sih. Keluh Chika. Chika menendang batu-batu kecil yang ada di hadapannya sambil menggerutu. Kamu juga, Citra. Jalanmu lelet sekali, ayo cepat. Bentak Chika. Citra hanya mengangguk dan mempercepat langkahnya. Di sisi lain, Deta Indah dan teman-temannya telah sampai di pos kondang Amis. Pos kondang Amis berada di ketinggian 1250 mdpl, merupakan area luas, landai, dan cukup untuk mendirikan beberapa tenda. Ada satu shelter untuk berteduh. Teman-teman, kita istirahat dahulu sebentar di pos ini. Ujar Deta Indah. Apa nama pos ini? Tanya Mega dan Ratna. Kondang Amis. Balas Nis. Coba lihat ke sana ada satu shelter untuk kita berteduh. Udaranya semakin panas. Ujar Rahma dan Normanita. Ayo istirahat di sana saja sambil buat kopi atau cemilan lainnya. Ujar William dan Daven. Mereka pun masuk ke dalam shelter itu dan mempersiapkan segalanya untuk membuat kopi atau cemilan lainnya. Deta, sepertinya kami juga akan camp di Batu Lingga saja. Ujar Daven. Soalnya tidak ingin mengambil banyak resiko. Lanjut William. Syukurlah kalau begitu. Pos Batu Lingga memang spot camp favorit. Ujar Rahma. Mereka pun mulai membagi tugasnya masing-masing. Ada yang memasak air, menata gelas-gelas, menuangkan kopi-kopi ke gelas dan menyeduhnya. Sementara para pendaki pria, mereka sibuk menata camilan-camilan untuk dinikmati bersama. Kopinya sudah jadi. Mari kita nikmati bersama. Ujar Deta Indah. Mereka pun menikmati kopi hangat dan camilan bersama-sama. Pandangan Nis tertuju pada sebuah gubuk tua yang sudah tidak berpenghuni dan dipenuhi dengan dedaunan kering. Kamu lihat apa sih, Nis? Lihatnya serius banget. Ujar Rahma dan Ratna. Memang kamu lihat apa, Nis? Tanya Mega dan Kasya. Coba deh kalian perhatikan gubuk itu. Tunjuk Nis. Sontak saja mereka melihat objek yang ditunjukkan oleh Nis. Gubuknya tampak kotor sekali. Ujar William dan Daven.
Bagaimana kalau kita bersihkan gubuk itu? Tanya Nis. Nis, benar, kita bersihkan saja gubuk itu agar bersih dan bisa menjadi tempat berteduh ketika hujan. Balas Deta Indah. Mereka pun menghabiskan cemilan dan kopinya lalu bergerak untuk membersihkan gubuk secara bersama-sama. Dari kejauhan tampak sosok seorang pendaki misterius yang kira-kira berusia 50 tahun. Tampak sedang mengawasi mereka. Mereka adalah anak-anak yang baik. Namun sayang mereka akan menghadapi kejadian yang mengerikan karena ulah dari dua pendaki pembuat onar. Ujarnya pelan. Sosok itu pun menghilang. Saat sedang asik membersihkan daun-daun yang ada di anak tangga, tiba-tiba saja Deta Indah terpeleset dan jatuh menindih sebuah makam yang sudah lama. Deta Indah terkejut bukan main dan langsung meminta maaf. Kamu baik-baik saja, Deta? Tanya Normanita. Ya, aku baik-baik saja. Hanya saja aku kurang hati-hati. Balas Deta Indah. Setelah beberapa menit akhirnya mereka selesai bersih-bersih. Gubuknya Jati indah. Ujar Nis. Ayo foto bersama di sini. Usul Normanita. Akhirnya mereka pun mulai berfoto-foto bersama. Raut kebahagiaan terpancar jelas dari wajah mereka. Sosok itu kembali muncul dan tersenyum lalu kembali hilang meninggalkan hembusan angin. Teman-teman, sudah saatnya nih kita lanjutkan perjalanan. Ujar William. Kau benar. Wow. Aku takut kita sampainya malam di pos Batu Lingga. Ujar Devon. Kalian benar, Wall, Dev. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ujar Normanita. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Sebelum melangkah menyusul temannya, Deta Indah melirik ke arah makam itu. Deta Indah tersenyum dan langsung pergi menyusul teman-temannya. Sebelum pergi mereka telah membersihkan semua sampah. Di sisi lain, Cika tampak asik berjalan dan tidak melirik ke arah Citra sedikit pun. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Di sepanjang perjalanan dia hanya mengumpat saja karena jalur yang dilewati penuh dengan akar-akar yang menyembul keluar. Citra tampak menggigil ketakutan karena melihat banyak sekali bayangan-bayangan sosok halus. Citra hanya bisa menutup wajahnya saja dan tiba-tiba Cika berbalik, dia merasa kesal dengan tingkah Citra. Dasar penakut. Kamu itu menyusahkan banget, tahu tidak? Lama-lama aku tinggalkan juga kamu di sini. Citra hanya diam dan mempercepat langkahnya serta tidak memperdulikan keadaan Citra. Citra menatap ke arah semak-semak yang tampak bergerak-gerak. Siapa di sana? Tanya Citra dengan tubuhnya yang mulai bergetar hebat. Citra melangkah ke arah semak-semak. Semakin didekati gerakan itu semakin kencang. Citra terkejut bukan main dan mulai menyibak semak belukar yang tampak tinggi. Kosong. Citra mengabaikan hal itu dan langsung berbalik. Citra terkejut bukan main melihat ada kaki pucat yang tampak melayang. Citra mulai memperhatikan dari ujung kaki sampai ke kepala. Kuntilanak! Teriaknya kencang. Kuntilanak itu tertawa cekikikan dan mulai melayang-layang. Tubuh Citra kaku, bahkan untuk bergerak saja dia tidak mampu.